Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan kita masih membahas topik kita mengenai dengan Stadion Matoangi milik Pemprov Sulsel dan masih bersama dengan kedua narasumber kami di sini Pak Dahlan serta Pak Ahmad Rum. Kalau begitu kita langsung kembali ke studio untuk berbincang mengenai dengan topik kita pada malam hari ini. Saya terlebih dahulu ke Bapak Ahmad Rum. Pertanyaan untuk Pak Ahmad Rum soal bagaimana harusnya, idealnya bagaimana pengelolaan sebuah kawasan olahraga di Sulsel dan bagaimana dari sisi pandangan Anda melihat kisru pengelolaannya, apa yang harus sebenarnya dibenahi sistem pengelolaannya, Pak? Sebenarnya pengelolaan pertama itu orangnya dulu, mainnya dulu. Bagaimana dia bisa mengelola ke dalam, baru bisa dia aplikasikan terhadap apa yang dia programkan. Orang KONI dari toko olahraga kita hanya membantu mengontrol. Bagaimana apa jalan tidak apa sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai pengharapan kita harusnya begini kok hasilnya lain. Makanya harus ada koordinasi baik dari KONI, dari Pemprov itu sendiri dan khususnya venue cabur tersendiri. Jadi misalkan sepak bola ya panggillah orang-orang yang sepak bola yang berbicara, atletik panggillah orang-orang atletik. Yang jangan tanpa ada komunikasi, harus ada komunikasi terus. Kenapa dalam penempatan venue yang akan dia buat nanti itu harus sesuai dengan standarnya nasional. Ya, jangan sampai membangun yang tidak sesuai seperti itu, artinya kerja dua kali begitu. Ya. Itu yang jadi masalah. Baik, lalu seperti apa yang harus sebelum dilakukan dilakukan renovasi nanti di tahun 2020? Dari sisi pemerintahan sendiri apa yang harus dilakukan seperti itu, Pak? Ya dia harus sesuai membuat dulu program. Setelah membuat program sudah harus jalan. Setelah jalan harus disinkronisasikan dengan dana yang ada. Jangan sampai terlalu tinggi angan-angan. Dana kita tidak mencukupi. Tidak boleh memaksa juga artinya. Tidak bisa juga memaksakan, kasih juga Pemprovnya. Tetapi kalau semua sudah siap yang bertaraf internasional, alhamdulillah. Kita sih pemerhati olahraga lebih senang lagi kalau fasilitasnya yang diminta seperti sport center yang ada di Senayan sana sama dengan ini, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau itu yang terjadi, kita saling mendukung. Baik, kalau begitu langsung saya ke Pak Dahlan seperti itu. Pak Dahlan, bagaimana informasi yang update yang Anda dapatkan bahwa sudah siapkah Pemprov sendiri bahwa kemarin kan sudah per tanggal 30 Agustus penyerahannya sudah dilakukan seperti itu. Persiapannya Anda lihat seperti apa? Ya, ini kan baru ya kita hitung baru kemarin ya. Tapi ide-ide awal dari Bapak Gubernur itu saya kira ini akan memberikan satu ekspektasi yang luar biasa ke depannya. Karena beliau mengatakan bahwa kawasan Stadion Matoangi nanti itu akan menjadi satu sport center ya. Itu juga sesuatu hal yang menggembirakan. Karena ini juga bagus karena justru saat dekat-dekat kita mengikuti PON sehingga cukup hangat ya, hangat dilakukan menjelang PON ini, apalagi saat ini sedang berlangsung kegiatan pra-PON di sejumlah cabang olahraga. Ya, memang ada informasi bahwa membaca kondisi terkini di Papua ada rencana untuk mengurangi 10 cabang olahraga, tapi kita belum tahu dan itu harus dirapatkan dulu di seluruh KONI Indonesia di Jakarta, di KONI Pusat ya. Tapi intinya bahwa apa yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur ke pengurus KONI waktu kita audiensi yang pertama itu juga sangat menggembirakan, yaitu dengan idenya untuk membangun satu sport center itu. Ya, sama dengan Pak Rum katakan tadi bahwa ini perlu ada koordinasi terutama untuk pembangunan venue itu harus dikawal oleh mereka yang ahli di cabang olahraga itu. Jangan sampai ini tidak standar gitu loh. Harus dikontrol berarti dengan baik. Jadi kalau sudah dibangun kemudian tidak standar rugi kita. Jadi dari awal sebelum dibangun itu harus dilibatkan orang-orang yang di cabang masing-masing, misalnya tenis, renang dan sebagainya. Baik, setelah ada pemutusan begitu bahwa aset
Stadion Matoanging ini adalah aset milik Pemprov sendiri seperti itu. Apa peran penting atau andil yang diberikan dari Pemprov kepada KONI? Andilnya apa nanti ke depannya, Pak? Ya, kita akan tetap kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yaitu sebagai mitra dari pemerintah untuk melaksanakan pembinaan olahraga. Ya, tentu saja pemerintah provinsi akan memfasilitasi dengan pembangunan fasilitas olahraga seperti yang dikemukakan oleh gubernur. Dan kita selalu siap dimintai pandangan mengenai apa yang harus dilakukan sesuai dengan permintaan Pemprov. Tentu saja kita tidak serta-merta, tapi kita mengumpul semua Pemprov kan. Kita langsung untuk memberi pandangan bahwa Pemprov ada keinginan seperti ini. Kita sampaikan di rapat pengurus KONI dengan melibatkan pengurus-pengurus cabang olahraga. Baik, mencocokkan data dan informasi seperti itu. Baik, dari sisi sarana dan prasarana sendiri Pak Dahlan, ada masukan tidak waktu itu Pak untuk Pemprov dari sisi Stadion Matoanginya sendiri? Sarana dan prasarananya? Ya, intinya bahwa kita ingin bahwa stadion itu harus berstandar internasional, itu aja. Karena sekarang ini kan dari hal lighting aja kan masih belum memenuhi syarat. Yang kedua adalah dari segi kondisi tribun. Itu antara penonton dengan lapangan terlalu dekat kan. Ya, jauh kata layak berarti ya Pak, dari fisiknya seperti itu. Ya, kebetulan saya sempat menonton di San Siro ya, tahun 96. Itu kan jauh sekali antara penonton duduk penonton dengan lapangannya seperti itu. Pemain itu sehingga kemungkinan untuk misalnya melempar botol tidak sampai. Paling-paling karena orang duduk di depan. Di bench. Itu di bench itu. Baik, apalagi kira-kira yang terlihat di Stadion Matoanging yang paling mencolok begitu yang harus mungkin Pemprov pada saat ini langsung menonton begitu program kita. Saya kira bahwa kita akan mengimpikan lahirnya sebuah stadion yang mirip dengan GBK itu, di mana tidak ada lagi penonton yang kena hujan. Itu. Jadi mereka bisa nonton dengan nyaman, ya. Dan itu juga perlu dukungan para supporter, ya. Kita berharap bahwa supporter selalu menjadi tuan rumah yang baik, ya. Itu aja intinya, bahwa kita selalu setiap nonton pertandingan di GBK, ya saya sebagai orang yang berkecimpung di pengurus KONI selalu membayangkan kapan saya punya stadion punya seperti ini gitu. Padahal kan space-nya ada kan. Baik. Iya. Harapan kita nanti harapan akan dibangun lebih seperti bagus itu. Lah. Baik. Ya. Baik. Dari Pak Arum sendiri, sisi olahraganya seperti apa? Apa yang harus dibenahi atau diperbaiki, dievaluasi nanti ke depannya? Ini kan sudah berjalan nih, tahap prosesnya seperti itu. Nanti di tahun 2020 Pemprov berjanji akan renovasi seperti itu Stadion Matoanging. Ya, kalau memang Pemprov bersedia ya kita welcome aja. Ya, terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah siap merenovasi, terutama merenovasi stadion ini ya. Setelah terjadi direnovasi dan sesuai dengan harapan kita, ya pastilah kita insan olahraga ini mau lebih banyak lagi menghasilkan prestasi atlet. Tentu harapan kita seperti itu, setelah diciptakan tempat yang fasilitas begitu yang diciptakan oleh gubernur yang layak dan bertaraf internasional, tentu harapan kita banyak para atlet-atlet yang berprestasi yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar seperti itu. Nah, untuk dari sisi pembinaannya sendiri, Anda lihat seperti apa sejauh ini? Apakah memang tempatnya memang belum, masih samar-samar begitu di Kota Makassar atau bagaimana Anda lihat? Kalau pembinaan jalan, baik dari sepak bola, dari cabang-cabang lain jalan. Hanya ini sarana tidak menunjang. Karibosi saja. Lokasi latihannya begitu? Iya. Karibosi saja ada berapa lapangan. Yang lain, ada juga dulu lapangan yang di Jalan Mawas itu sudah jadi perumahan. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil. Berarti harapan Anda nanti ke depannya setelah memang renovasi, apabila nanti betul-betul jadi dan terrealisasi Stadion Matoanging sesuai dengan ekspektasi kita, harapan Anda semua cabur masuk ke Stadion Matoanging kemudian dibina dengan baik seperti itu? Dengan baik. Apalagi kira-kira yang bisa jadi masukan? Setelah dibina dengan baik, programnya juga harus jalan. Karena bukan cuma program yang biasa, tetapi harus kita turun melihat benar tidak program latihan yang dia lakukan ini sesuai dengan
harapan kita. Artinya ada kontrol seperti Iya. itu nih Ya, dilakukan. sudah lapangan sudah bagus, apa yang sudah bagus kok tidak ada ini, mana ini prestasi ya, itu juga beban bagi kita sebagai pembina olahraga. Baik, kita masih akan membahas topik kita di segmen selanjutnya, Bapak-Bapak, Pak Dahlan serta Pak Arum tentunya di segmen selanjutnya, dan pemirsa kami mengajak sekali lagi untuk bergabung bersama kami di line interaktif kita di 0413681002. Tetaplah bersama kami.